Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan usia sehingga dapat berjumpa kembali dengan Idul Adha pada tahun ini. Meskipun kita sadari kita sedang berada di situasi pandemi wabah, tetap kita patutnya senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih dilimpahi kesehatan, keimanan. Semoga dengan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita manfaatkan betul untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Semoga kita bukan digolongkan sebagai hambanya yang kelak berkata ya laitani kuntu turaban, jadi berharap diciptakan sebagai debu saja, karena kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini semasa hidup. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang kepadanya lah kelak kita menanti, kita memohon-mohon syafaat darinya. Pada pagi hari ini kita tengah melaksanakan salah satu sunnah daripada Nabi kita, yakni salat Idul Adha. Semoga dengan segala keterbatasannya kita mendapatkan ridha dari Allah dan karunia-Nya. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah hampir 2 tahun nyaris seluruh penduduk bumi merasakan dampak daripada musibah ini, yakni pandemi wabah corona. Sahabat, saudara, rekan kerja, tetangga merasakan dampak secara langsung maupun tidak. Kabar-kabar duka belum juga surut mengelilingi udara kita. Pembatasan-pembatasan sosial terpaksa masih tetap dilanjutkan. Di dalam hati sudah berapa kali kita bertanya pada diri kita sendiri, sampai kapan ujian ini berlangsung? Kita masih ingat sebelum wabah ini datang, kita dapat
dengan mudah melaksanakan semua kegiatan. Anak-anak berangkat sekolah dengan sukacita, dengan gembira. Ibu-ibu bersosialisasi tanpa harus jaga jarak. Bapak-bapak berangkat kerja tanpa harus menghiraukan masker dan hand sanitizer. Pemandangan sederhana ini baru terasa nikmatnya setelah kita tidak memilikinya hari ini. Kita tentu merindukan masa-masa ini. New normal patutnya tidak hanya membuat kita beradaptasi, namun juga menjadikan kita mawas diri. Kapan terakhir kali kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita? Rezeki kemudahan bernafas, rezeki kemudahan mencari nafkah, rezeki kemudahan beribadah. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menghayati hikmah di balik perayaan Idul Adha, yang di dalamnya terdapat syariat haji, meskipun masyarakat Indonesia pada tahun ini belum bisa berangkat ke sana, dan juga disyariatkan kurban. Patutnya kita bisa menghayati latar belakang diperintahkannya ibadah tersebut, yakni ada di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sering kali dikisahkan, namun hikmah yang ada di dalamnya tidak pernah habis untuk kita petik. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya pada mereka itu, yakni Nabi Ibrahim dan keluarganya, terdapat pelajaran yang baik bagi kalian. Al-Mumtahanah ayat 6. Pada kisah Nabi Ibrahim, khususnya pada fragmen kehidupan keluarganya, yakni bersama Ibunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, terdapat spirit yang perlu kita teladani agar di dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, kita mendapati diri kita sebagai insan yang mampu bertakwa, bersyukur, dan bersabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya jika kita telusuri perjalanan keluarga yang mulia ini, dari setiap segmentasi dalam kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Nabi Ismail, ada dua peristiwa yang menjadi asal muasal manasik haji dan syariat kurban. Peristiwa tersebut yakni ketika Nabi Ibrahim berpisah dengan Ibunda Hajar di padang tandus tak berpenghuni. Kemudian peristiwa yang kedua yakni ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan, menyembelih putranya yang selama ini dinanti, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan istrinya di padang pasir panas tandus tak berpenghuni, Ibunda Hajar memanggil-manggil suaminya. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku di sini? Ibunda Hajar bertanya itu sebanyak 3 kali. Namun Nabi Ibrahim bergeming hingga suatu saat Ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka biha, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Naam, iya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibunda Hajar menjawab, "Idza la yudlayyin." Jika begitu, maka Allah sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan. Maka mari kita lihat keimanan suami istri
di dalam mematuhi ketaatan kepada Allah. Memunculkan keyakinan seperti ini sangatlah sulit, apalagi di tengah kesulitan hidup. Akan tetapi mereka tetap teguh dalam kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Kita beriman bahwa tidak ada yang dapat terjadi di muka bumi ini tanpa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya dengan munculnya wabah ini tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Patutnya dengan iman tersebut kita dapat mengambil pelajaran dari sikap Ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam, agar di kondisi tersulit apapun kita dapat mungkin menjadi insan yang bertakwa. Insya Allah, sebagaimana air Zam-Zam yang keluar dari tanah di bawah kaki Nabi Ismail, akan datang pada kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau berikhtiar dan berserah diri kepada Allah, layaknya ikhtiar Ibunda Hajar yang berlari sebanyak 7 kali dari Safa dan Marwah yang diabadikan oleh Allah dalam ibadah sa'i. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah berikutnya begitu melekat di dalam ingatan kita. Tatkala Nabi Ibrahim kembali mendapatkan ujian berupa perintah menyembelih putra satu-satunya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Kita hafal alur cerita dari kisah ini. Namun jarang daripada kita yang tahu mengenai sebab Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim menyembelih putra yang telah lama ia nanti. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fi sabilillah berupa 1000 ekor unta, 300 sapi dan 100 ekor unta. Banyak yang mengaguminya, bahkan para malaikat terkagum-kagum atas kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Hal tersebut merupakan luapan perasaan karena istrinya Sarah belum juga mengandung. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Ibunda Hajar atas izin dari Ibunda Sarah, Allah Subhanahu wa taala lantas memberikan kabar gembira dengan kelahiran sang anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Hingga tiba di usia balik. Dalam surat As-Saffat ayat 102 diterangkan datangnya seruan pengorbanan tersebut. Nabi Ibrahim seolah diingatkan tentang siapa sesungguhnya yang berkuasa dan siapa sang pemilik segala kenikmatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita akan menganggap sangat tidak lazim melakukan perintah semacam itu. Namun sungguh kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan Nabi Ibrahim menyampaikan dan mendiskusikan mimpinya kepada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mendengar kabar mimpi dari ayahnya, sedikit pun Ismail tidak gentar atau bahkan benci. Justru Nabi Ismail berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Kita lihat Ismail yang baru saja balik menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kesabaran keluarga ini rupanya bukan hanya memunculkan keajaiban berupa
digantikannya Nabi Ismail dengan domba. Namun bertahun kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan penghargaan oleh Allah berupa anak yang kedua, yakni Nabi Ishak alaihissalam dari ibu Sarah. Sejak itulah Nabi Ibrahim menjadi ayah dari para nabi. Dari kisah tersebut patut kita renungkan dalam kondisi pandemi sekarang ini, anugerah mana yang luput dari kesyukuran kita? yakni ungkapan rasa terima kasih mana yang telah kita lupakan dari semua hajat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Apakah kita sudah memenuhi hak-hak Allah? Maka ibadah kurban menjadi ilustrasi yang sempurna untuk menjelaskan bahwa apapun yang kita punyai sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika hikmah dari melaksanakan kurban adalah mendekatkan diri dengan penciptanya. Lantaran dengan berkorban seseorang hamba menjadi sadar siapa sesungguhnya pemilik segala kenikmatan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga dari kedua kisah ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat meneladani spirit takwa, syukur Nabi Ibrahim, ketaatan Ibunda Hajar, dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Pada akhirnya kita yang mengaku beriman akan diuji. Virus corona dalam segala hal yang menyangkut dengannya termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut hendak memastikan keimanan kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kelak bagi seluruh umat Islam, baik yang masih hidup dimanapun berada maupun yang sudah lebih dahulu berpulang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.